Indonesia tak masuk daftar. Kenapa Iran pilih negara lain di Selat Hormuz? 6 negara. Hanya 6. Itu jumlah negara yang disebut aman oleh Iran untuk melintas di Selat Hormuz. Cina, Rusia, India, Pakistan, Irak, dan Bangladesh. Pertanyaannya sekarang, kenapa Indonesia tidak ada dalam daftar itu? Padahal kita bukan musuh, bukan bagian konflik, dan bukan negara kecil. Selat Hormuz adalah jalur paling penting di dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati sini setiap hari. Dan sekarang, jalur itu tidak lagi netral. Dunia dipegang oleh selat sempit. Selat Hormuz bukan cuma jalur laut. Ini adalah titik tekanan global. Kalau selat ini terganggu, dunia langsung ikut terguncang. Harga minyak naik. Distribusi energi terganggu. Dan efeknya, sampai ke dompet kita. Tapi yang lebih menarik bukan itu. Yang lebih menarik adalah, siapa yang boleh lewat, dan siapa yang tidak. Iran mulai memilih. Dalam pernyataan resminya, Iran menegaskan, Selat Hormuz tidak ditutup, tapi dikontrol. Dan hanya negara tertentu yang diberi jalur aman. Artinya, ini bukan lagi jalur bebas. Ini jalur seleksi. Iran bahkan secara terang-terangan menyebut, kapal dari negara yang dianggap musuh, tidak akan diizinkan lewat. Karena menurut mereka, ini zona perang. Negara, sahabat, yang dipilih. Mari kita lihat siapa saja yang masuk daftar. Cina, Rusia, India, Pakistan, Irak, Bangladesh. Negara-negara ini disebut telah berkoordinasi langsung dengan Iran. Beberapa kapal mereka bahkan sudah berhasil melintas dengan aman. Tanpa hambatan. Tanpa drama. Sekarang kita balik pertanyaannya. Apa kesamaan dari negara-negara ini? Jawabannya tidak sederhana. Tapi ada pola yang mulai terlihat. Pola yang tersembunyi. Kalau diperhatikan, sebagian besar negara dalam daftar ini adalah mitra strategis Iran. Tidak berpihak ke blok barat. Aktif berkomunikasi langsung. Dan yang paling penting, mereka bergerak cepat. Di dunia geopolitik, yang cepat bicara, biasanya dapat jalur duluan. Indonesia hilang dari daftar. Sekarang kita masuk ke bagian paling sensitif. Indonesia tidak disebut. Sama sekali. Dan ini bukan sekadar lupa disebut. Karena Iran secara spesifik menyebut negara-negara yang mereka anggap aman. Dan Indonesia tidak termasuk. Pertanyaannya, apakah Indonesia tidak dianggap penting? Atau, apakah Indonesia belum masuk dalam prioritas? Bukan soal musuh, tapi posisi. Perlu dipahami satu hal penting. Indonesia bukan musuh Iran. Tapi, di geopolitik, tidak cukup hanya bukan musuh. Kamu harus punya posisi. Harus punya hubungan aktif. Harus punya komunikasi yang jelas. Karena di situasi seperti ini, netral saja tidak cukup. Diplomasi yang menentukan jalur. Negara-negara yang masuk daftar tidak menunggu. Mereka langsung berkomunikasi. Langsung negosiasi. Langsung memastikan keamanan jalur mereka. Dan hasilnya, mereka bisa lewat. Sementara negara yang belum bergerak cepat, harus menunggu. Dan di dunia nyata, menunggu itu mahal. Kenapa ini bukan masalah sepele? Ini bukan cuma soal kapal. Ini soal energi, ekonomi, posisi global. Kalau Indonesia tidak bisa melintas, dampaknya bisa panjang. Karena sebagian jalur energi dunia melewati titik ini. Dunia sedang berubah. Dulu, laut adalah wilayah bebas. Siapapun bisa lewat. Sekarang, tidak lagi. Sekarang, jalur laut bisa dikunci, dipilih, dibatasi.
Dan ini mengubah segalanya. Realita baru, siapa cepat, dia dapat. Kalau dulu hukum laut berlaku, sekarang hukum geopolitik yang menang. Negara yang cepat, punya pengaruh, dan aktif diplomasi, akan dapat akses lebih dulu. Yang lain, dan bukan izin biasa, tapi izin politik. Kalau di jalan tol kita tinggal tap kartu. Di Selat Hormuz, harus tap diplomasi. Dan kalau saldonya kurang, ya, ditahan dulu. Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Ini bukan situasi tanpa solusi. Indonesia masih punya peluang. Karena Iran sendiri mengatakan, selat tetap terbuka untuk negara lain. Artinya, masih ada ruang. Tapi ruang itu tidak datang sendiri. Harus diambil pelajaran besar dari kasus ini. Ada satu pelajaran penting. Di dunia sekarang, akses bukan soal hak, tapi soal hubungan. Dan hubungan tidak bisa dibangun dalam sehari. Masa depan Selat Hormuz. Situasi ini belum selesai. Dan mungkin, ini baru awal. Karena kalau konflik terus berlanjut, Selat Hormuz bisa jadi lebih ketat, lebih berbahaya, dan lebih selektif. Dan dunia harus beradaptasi. Pertanyaan besar untuk Indonesia. Sekarang pertanyaan akhirnya bukan lagi, kenapa Indonesia tidak masuk daftar? Tapi, apa yang harus dilakukan supaya masuk? Karena dunia tidak menunggu. Dan jalur strategi seperti ini tidak akan selalu terbuka. Di atas kertas, semua negara punya hak yang sama. Tapi di dunia nyata, tidak selalu. Ada yang bisa lewat. Ada yang harus menunggu. Dan kadang, perbedaannya bukan pada kekuatan, tapi pada timing. Dan sebelum video ini selesai, coba pikirkan satu hal. Kalau dunia semakin seperti ini, di mana akses ditentukan oleh hubungan, apakah Indonesia sudah cukup siap? Atau, kita masih percaya bahwa netral saja sudah cukup? Dan buat kita yang nonton dari jauh, mungkin semua ini terasa seperti berita luar negeri. Jauh, ribet, tidak terlalu relevan. Tapi kenyataannya, Selat Hormuz mungkin ribuan kilometer dari kita. Tapi dampaknya, bisa sampai ke harga bensin di dekat rumah kita. Dan di tengah semua ini, ada satu hal yang pasti. Dunia tidak lagi sesederhana dulu. Mago.